beli di online 125 Shopee. Berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, Cikini menjadi kawasan bisnis sekaligus tempat bernostalgia. Saatnya menjajal kuliner legendaris. Selain soto Betawi, di Jakarta juga ada banyak kuliner lainnya. Gado-gado salah satunya. Nah, gado-gado yang satu ini legendaris. Dirintis sejak tahun 60-an, cita rasanya gak pernah berubah. Warung ini terkenal dengan menu gado-gado siramnya. Isiannya sayuran rebus, telur, kentang goreng, dan tahu. Lontong menjadi pelengkap yang digemari pelanggan. Tambahkan irisan mentimun segar, lalu siram dengan bumbu kacang. Disajikan dengan emping dan kerupuk udang, gado-gado ini menggugah selera. Warung gado-gado ini telah ada sejak tahun 1960. Namanya berasal dari nama Jalan Kebon Binatang yang kemudian berganti menjadi Jalan Cikini 4. Jalan Kebun Binatang sendiri eksis karena terdapat kebun binatang di kawasan Taman Ismail Marzuki sebelum akhirnya pindah ke Ragunan, Jakarta Selatan pada tahun 1969. Saya suka gado-gado ini. Jadi paduan atau kombinasi antara saus kacang dengan sayurannya pas sekali. Ini nikmat. Nah, yang bikin beda dengan gado-gado pada umumnya nih karena saus kacangnya ini tidak diulek tapi digiling kemudian dimasak. Ini yang membuatnya rasanya nggak mahteh, nggak enak. Ini pas banget. Tahukah Anda kalau gado-gado ini sudah muncul di Jakarta sejak tahun 1950-an pada saat penyerbuan tentara asing di Batavia. Nah, pada saat itu pejuang Indonesia kesulitan mencari pasokan makanan sehingga mereka mengakalinya dengan mengubah atau mengolah kacang menjadi saus kemudian disiramkan ke sayuran yang mereka petik dari hutan. Sampai sekarang sebutannya masih bertahan ya dengan sebutan gado-gado. Patut dicoba nih. Kekhasan cita rasanya menjadikan gado-gado ini laris diburu penikmatnya. Wah, ini langganan ya. Langganan, ya enak gitu ya. Cocok lah. Di sini udah bertahun-tahun di sini terus. Jadi ya balik lagi. Seporsi gado-gado siram dengan lontong ini harganya Rp44.000. Terbilang mahal ya. Kira-kira apa rahasia kelezatan gado-gado legendaris ini? Iya, kita jaga resep dari ibu. Dari pertama ibu bikin, kita terusin. Resepnya tidak robah. Beda kacangnya kita tidak digoreng sama minyak. Disangrai. Dan lagi bumbunya tuh dimasak. Ingin menjajal kuliner bercita rasa khas Italia? Di kawasan Cikini juga ada nih. Restoran yang berdiri sejak Desember 2015 ini menyajikan pizza dan gelato sebagai menu utama. Ada lebih dari 10 varian pizza yang bisa Anda pilih. Harganya mulai dari Rp65.000 hingga Rp110.000. Saya pilih yang ini nih. Pizza dengan topping tenderloin panggang, zaitun hitam, jamur, dan tentunya mozzarella. Pemegang pizzanya saja langsung didatangkan dari Italia loh. Sementara untuk gelato ada 12 rasa. 1 scoop atau sendok gelato dijual Rp28.000. Anda bebas memilih, bahkan bisa memadukan aneka varian rasa. Karena dough atau adonannya ini didesain tipis, ini pizzanya renyah saat digigit. Dan menurut saya, ini tingkat kematangannya pas. Karena dipanggang di tungku pembakaran tradisional Italia dengan suhu 250 derajat Celcius. Aromanya khas sekali. Dan untuk gelatonya saya pesan banana slice. Di sini ada 3 varian rasa gelato. Ada mint, strawberry, dan juga coklat. Ditambah whipped cream. Ini rasanya seger banget loh. Dan yang pasti teksturnya lebih lembut daripada es krim. Karena gelato, kandungan susunya lebih banyak. Perfecto. Puas menjajal kuliner lezat, saatnya menyambangi Taman Ismail Marzuki. Masih di kawasan Cikini, di sini ada perpustakaan ramah anak loh.
Hai, Karina. Hai Victor. Ini dia teman saya Karina ya, lagi bawa anaknya Kalisya, umurnya baru 3,5 tahun ini, lagi jalan-jalan di perpustakaan. Udah kedua kali sih, kemarin udah sempat kesini diundang ya? kesini pas belum buka. Tapi. Oke, kalau gitu saya mau ajak anaknya Karina nih, anak teman saya buat jalan-jalan di perpustakaan ini. Main yuk. Yuk, Yuk. kita Sama lihat. Om. Tuh. Sama pegang tangannya Om. Ini dia perpustakaan kekinian di ibu kota, Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta. Usai direvitalisasi tahun 2020 hingga 2022, perpustakaan ini diluncurkan pada 7 Juli lalu dengan wajah baru. Selain buku, kami juga menyediakan permainan role play, permainan busy book, jadi anak-anak bisa melatih motorik mereka, sensorik mereka, serta bermain sambil belajar. Perpustakaan ini memiliki koleksi buku anak sekitar 21.500 eksemplar dengan lebih dari 27.000 judul. Selain membaca, yang menarik di perpustakaan ini adalah tersedia area yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung anak-anak bermain. Ada beragam permainan edukatif yang pas buat si kecil nih. Kalau di sini kita bisa belajar sambil bermain karena anak-anak, apalagi balita ya, di bawah usia 5 tahun keingintahuannya sangat besar. Di sini mereka bisa belajar menjadi profesi apapun, juru masak, dokter kayak gini juga bisa, bahkan pengetahuan lainnya, termasuk menggunakan alat-alat yang biasa ada di rumah. Jadi cocok nih buat bermain dengan anak-anak Anda ya. Yuk lagi yuk, periksa Om yuk. Oke, suhu. Ada pula ruangan yang disediakan untuk mendongeng. Kalau begini, anak-anak semakin betah deh berlama-lama di perpustakaan. Sejak dibuka untuk umum pada 8 Juli 2022, perpustakaan ini ramai dikunjungi, bahkan ada yang berasal dari luar Jakarta. Saya juga lihat di sosmed dari bangunan itu menarik karena saya suka salah satu karyanya Andra Martin, saya suka, terus saya berkunjung ke sini, kebetulan ada kesempatan ke Jakarta, saya menyempatkan untuk berkunjung ke sini dan saya lihat tempatnya juga sangat menyenangkan. Untuk mengantisipasi kepadatan, pengelola membatasi jumlah pengunjung maksimal 300 orang dalam setiap waktu kunjungan. Perpustakaan ini buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Selain membaca di tempat, pengunjung bisa meminjam buku untuk dibawa pulang secara cuma-cuma alias gratis. Karena interiornya didesain kekinian dan instagramable, perpustakaan ini juga bisa menjadi alternatif destinasi berlibur loh. Victor Pangaribuan, Fadli Julian, Jakarta.